itu yang hati-hati. Justru obat diabetes yang melindungi, obat nyerinya kalau terus-terusan brutal minumnya itu hati-hati, itu justru merusak ginjal. Mispersepsi lah judulnya dokter ya. Oke. Sanrasan santai bicara masalah kesehatan. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Sobat Sigap semuanya. Perkenalkan, saya Tika yang akan menemani teman-teman Sigap semuanya pada acara podcast Sanrasan RSUD Tongas episode kali ini. Nah, berhubungan dengan Hari Diabetes Nasional yang jatuh pada tanggal 14 November tahun 2025, maka ada quote nih dari kami. Pilih gula boleh, diabetes jangan boleh mampir ke tubuh kita ya. Baik, karena kali ini kita akan membahas seputar diabetes, maka narasumber yang akan kita hadirkan adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam sekaligus Ketua Komite Medik RSUD Tongas. Bersama dengan Dr. Rani Fitria Anggraini, spesialis penyakit dalam Vinasim. Apa kabar dokter? Baik, pagi Mbak Tika. Selamat pagi dokter. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah yang sibuk ya dengan visite sekaligus pelayanan ya dokter, menyempatkan hadir di podcast kami kali ini. Nah dokter, hari ini kan Hari Diabetes Nasional ya dokter. Apa nih temanya untuk tahun ini dokter? Ya. Mungkin bisa disampaikan. Koreksi ya Mbak Tika, Baik. ini kan bukan nasional, internasional. Oh, internasional, maaf, internasional. Jadi betul. kita bilangnya WHO World Diabetes Day siap. 2025 ya. Iya, betul. Jadi WHO sudah mencanangkan bahwa betul. tahun ini tema diabetes kita adalah diabetes across life stage. Jadi diabetes yang sepanjang tahapan kehidupan. Jadi intinya diabetes itu nggak hanya penyakit pada orang tua saja atau lansia, tapi sekarang sudah kena semua pada setiap tahap kehidupan. Dari baru lahir sampai usia tua. Jadi dari anak-anak sampai usia tua. Intinya dalam tema tahun ini WHO mengharapkan orang-orang tahu bahwa diabetes itu tidak hanya terkena pada orang tua saja, tapi juga pada dari anak usia dini sampai orang tua. Sehingga tahapan-tahapan pencegahan dan usaha-usaha untuk merawat orang diabetes ini diintegrasikan sepanjang tahap kehidupan, gak berhenti atau tidak hanya dimulai dari usia tua, tapi sejak usia dini sudah kita biasakan. Dan juga diharapkan semuanya menyediakan mempromosikan kesehatannya sejak usia dini, kesehatannya. Jadi untuk pengobatannya juga pada orang-orang diabetes dalam setiap tahap kehidupan. Oke, itu nggih teman-teman semuanya untuk tema Hari Diabetes Internasional tahun ini ya. Jatuh tepat di hari ini 14 November, dokter nggih. Nah, Dok, selanjutnya penyakit diabetes ini adalah penyakit yang sebenarnya sering didengar oleh masyarakat, bahkan diketahui dan bahkan juga diidap oleh masyarakat di sekitar lingkungan kita nih dokter. Tapi banyak masih dari poin-poin diabetes yang masyarakat penasaran. Karena diabetes ini masuk 10 besar penyakit dari segi aspek kasusnya yang terbanyak ya dokter, atau prevalensi, dan juga dari segi menyebabkan kematiannya dokter ya. Bahkan sampai menimbulkan banyak komplikasi setelah mengidap penyakit diabetes ini. Nah, kita pengen tahu nih dokter, apa saja fakta dan tren yang penting dari penyakit diabetes ini dokter, monggo. Oke, jadi seperti kita tahu dan kita banyak menjumpai ya di masyarakat bahwa secara nyata bahwa trennya angka kejadian penderita diabetes semakin meningkat dari tahun ke tahun karena memang didapatkan perbaikan pengobatan sehingga orang-orang dengan diabetes yang biasanya dalam tanda kutip meninggal dalam usia muda, dia sampai bisa bertahan sampai usia tua dan beranak keturunan
anak-anaknya mengidap diabetes, dan lagi dengan gaya hidup kita yang seperti ini, makannya yang nggak keruan, terus inaktivitas, akhirnya angka prevalensinya semakin meningkat. Sebagaimana yang sudah dilakukan penelitian sebelumnya, bahwa laporan dari tahun 2024 yang lalu prevalensinya secara global meningkat. Jadi dari usia dewasa antara 20 sampai 79 tahun, diperkirakan tahun 2024 didapatkan bahwa ada sekitar sudah 589 juta yang mengidap diabetes. Dan diramalkan nanti sekitar 25 tahun lagi, tahun 2050, angkanya akan meningkat sampai hampir sekitar 900 juta. Wow. Bayangkan. Hampir 1 miliar ya dok ya, 900 juta. Dan juga meningkatnya itu sampai sekitar 4 kali lipat. Jadi laporan sebelumnya pendahuluan dari tahun 90 didapatkan ada sekitar 7% dari total populasi dunia. Ternyata pada tahun 2022 sudah hampir 14%. Jadi ini makin meningkat, ini sesuatu yang harus kita segera act something. Jadi apa ya, kita harus melakukan sesuatu biar ya oke lah kena penyakit tapi kita bisa menanganinya gitu. Termasuk lewat edukasi ini ya dok, minimal harus tahu deh, harus kita apa dulu setelah terkena atau sebelum terkena ya dokter. Iya. Kita simak selanjutnya. Nah dokter, ini tadi jenengan bilang prevalensinya sebanyak itu ya, mulai tahun ke tahun dari usia. Nah yang kita penasaran nih dokter, apakah usia muda 20 tahun atau 30 tahun itu juga bisa terkena penyakit diabetes ini dokter? Seperti apa? Kok bisa gitu dok? Bisa saja lah. Jadi sekitar tadi yang total global dunia ya. Nah pada tahun 2022 itu juga didapatkan ada sekitar 1 juta, hampir 1,5 juta kasus pada anak dan remaja usia 0 sampai 19 tahun. Bahkan di Indonesia sendiri meningkat 7 kali lipat dari tahun 90 ke tahun 2010-an, dari yang mulanya 3,88 kasus per 100 juta penduduk menjadi 28,19 kasus. Jadi kita bisa bayangkan, apalagi sekali lagi dengan jajanan anak-anak zaman sekarang, macam-macam ya Mbak Tika. Iya, itu dia tadi menu piringku ya, isi piringku jadi harus penting itu untuk yang usia muda diikuti ya dokter, biar nggak kena resikonya ya dokter. Iya. Itu ada diabetes tipe 2 atau ada tipe lain yang kalau usia muda dokter? Kok jadi serem? Jadi sebenarnya klasifikasinya banyak, tidak hanya diabetes tipe 1 yang biasanya terkena di usia muda, juga yang diabetes tipe 2 yang ketahuannya di usia tua. Tapi kalau kita lihat secara teori banyak. Salah satunya sekarang yang tren adalah usia dewasa muda. Oke. Jadi ini salah satu ya. Yeah. Ada kasus kita punya pasien DMOD, jadi maturity onset of diabetes of the young. Wow. Jadi dia ketahuannya di usia 20-an, mulanya anggapnya kan di atas 19 tahun ya, anggapannya dianggap DM tipe 2. Mungkin dalam waktu setahun dia masih bisa dengan obat oral, ternyata langsung dalam itu butuh insulin. Dengan masih usia 20-an ya dokter ya? Iya, jadi termasuk IDDM ya, insulin dependent diabetes mellitus. Oke, dengan usia remaja lebih angkanya, ya dokter? Dan angkanya makin muda loh sekarang ketahuannya. Oke lah, mungkin ada yang ketahuan memang dia usia muda butuh insulin, tapi sejak remaja ya. Tapi ini yang usia-usia dewasa muda, awal-awal usia 20-an sudah semakin banyak. Bisa DM tipe 2 juga ternyata ya dokter ya, nggak cuma tipe 1 yang karena genetik ya dokter ya, atau keturunan. Nah resikonya itu dari mana dokter, kita kok bisa terkena diabetes ya dokter, apalagi yang DM tipe 2? Oke, cut dulu.
Ya. Oke, jadi memang faktor resiko pada tiap orang itu banyak ya. Makanya kita perlu sebenarnya screening untuk orang-orang screening diabetes. Kadang-kadang mungkin belum diabetes tapi sudah dia pre-diabetes. Jadi hati-hati untuk ras berisiko tinggi yang terkena diabetes seperti pada ras Asia, ras Afrika, Amerika, terus Amerika Latin, Kepulauan Pasifik, Asia, Amerika. Oke lah, itu Indonesia nggak terlalu. Kita enggak, Dok? Enggak. Tapi tetap aja banyak prevalensinya. Kayak aman tapi banyak yang kena, Dok. Belum, itu baru ras ya. Okay. Terus yang kedua, kalau dalam riwayat keluarganya ada yang diabetes, seperti ayahnya, ibu kandungnya, atau mungkin kakek neneknya, wah ini hati-hati. Itu yang pertama, tidak hanya resiko diabetes saja, kalau ada kerabatnya atau lah dalam garis keturunannya ada yang punya risiko penyakit jantung atau penyakit kardiovaskuler, itu juga hati-hati loh. Itu masih bisa ada resiko untuk diabetesnya. Tekanan darah tinggi, hipertensi, itu juga hati-hati. Terus kadang-kadang beberapa orang yang ada inisiatif sendiri periksa kolesterol. Nah, jangan lupa kalau mau periksa kolesterol, periksalah 4 item. Jadi profil lemak itu ada kolesterol total, kolesterol HDL, kolesterol LDL, dan trigliserida. Pada screening diabetes yang kita pakai adalah bila kolesterol HDL-nya lebih rendah, kurang dari 35, karena kolesterol HDL adalah kolesterol yang baik, diharapkan setinggi mungkin. Khusus HDL, itu ya? HDL, hanya HDL. Kalau yang lain diharapkan serendah mungkin. Nah, kalau kolesterol HDL-nya kurang dari 35 dan disertai trigliseridanya yang sangat tinggi lebih dari 250, hati-hati prediabetes ini. Ya. Terus sering juga kan kalau yang datang ke dokter kandungan, cewek-cewek atau wanita-wanita dengan yang telurnya kecil-kecil tapi banyak, apa namanya itu, PCOS, dokter. Polycystic Ovarian Syndrome. Itu juga resiko terjadinya diabetes karena nanti akhirnya salah satu terapinya juga obat diabetes ternyata. Saya pernah dengar ternyata. Terus ini yang paling sering ya, saya kalau lihat anak saya sendiri juga, orang yang secara fisik tidak aktif. Sekarang dengan adanya gadget, membuat orang semakin rebahan. Tidak hanya dewasa, anak-anak sekarang, zaman kita muda dulu kan, bukan muda ya, waktu kita kecil mainnya main penteng, main di luar rumah, gobak sodor. Ya, jadi cari teman. Aktivitas fisiknya banyak lah, tapi anak sekarang kumpul bareng, duduk bareng nge-game. Ya itu termasuk hati-hati juga. Terus screening ini sebaiknya juga sudah mulai dilakukan pada dewasa muda, usia di atas 35 tahun. Jadi kita harus mewaspadai diri sendiri, dokter ya, curiga juga ya, cek-cek sendiri, mungkin ke lab sendiri, atau harus punya alat itu, dokter, mboten? Enggak, ke lab aja harus. Cukup. Satu lagi, pada ibu hamil yang sempat terdiagnosa diabetes saat kehamilan. Iya betul. Jadi namanya DM gestasional. Kalau DM gestasional itu adalah dia nggak ada riwayat diabetes sebelumnya, tapi kok dilalah pas dia hamil kok gulanya tinggi, sehingga kadang-kadang dikonsulkan ke penyakit dalam dan diterapi insulin selama hamil saja. Begitu melahirkan ternyata gulanya jadi bagus. Nah ini jangan tenang dulu. Paling tidak kalau sekali dia sudah terdiagnosa DM gestasional, jangan berhenti sampai di situ. Setidaknya 3 tahun sekali dia harus di screening untuk diabetesnya, karena cepat atau lambat kita tidak tahu usianya kapan, nantinya dia akan jadi diabetes juga. Yang awalnya baru karena kehamilan ya, dokter. Ya. Karena kita takut komplikasinya nih, dok ya, kalau nggak terkontrol ya, dok. Orang-orang kan itu abai ya. Selalu tekankan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, seringkali orang-orang kan gini, aduh nanti ketahuan. Iya, takut dulu, dok. Takut dulu. Nah, justru kita tahu sejarah dini kita bisa prevensi pencegahannya. Kok ketahuan malah
fakta yang menakutkan tapi harus kita hadapi ya dokter ternyata. Iya. Toh mau tidak mau nanti juga akan ketemu juga dengan itu kan. Aduh. Kita berdoa dan selalu melakukan pencegahan ya dokter daripada ketahuan ya dokter. Nah, terus kita sudah melakukan hal itu semua dokter. Kita tahu terjangkit penyakit diabetes ini dengan apa dokter caranya untuk mengetahui, atau kita tiba-tiba periksa atau seperti apa dokter? Ya, oke. Kita mulai dari mana dulu? Yang jelas biasanya kalau ada tanda dan gejala. Iya betul. Biasanya kita bilang triasnya ya. Poliuri itu sering pipis, polidipsi rasanya haus terus, seneng minum terus. Dan penurunan yang ketiga adalah penurunan berat badan yang drastis dalam 3 bulan terakhir, itu termasuk dalam trias tanda-tanda curiga untuk diabetes, ditambah dengan pemeriksaan gula darah secara acak. Jadi nggak ada puasa, nggak ada acak on the spot. Ternyata gulanya lebih dari 200 mg per desiliter. Oke, 200. Itu sebenarnya sudah bisa dibilang diabetes. Tapi kalau mau lebih pasti lagi, diniati periksa nggih. Screening, periksa puasa antara 8 sampai 10 jam, diperiksakan gulanya puasa. Kalau gula darahnya di atas lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter dan dicekkan gula darah 2 jam setelah makannya lebih dari 140, itu sudah bisa dibilang diabetes. Oh segitu ya dokter? Ya. Terus ada lagi, kadang-kadang itu yang sederhana ya, kadang-kadang loh gula saya ini kok abu-abu ya dok, diperiksakan gula acaknya cuma 190, kan enggak lebih dari 200 ya, tapi kok diperiksakan gula 2 jam setelah makannya kok nanggung 140, saya ini sebenarnya diabetes apa enggak sih gitu. Nah sebenarnya ada pemeriksaan penanda pasti bahwa seseorang itu terkena diabetes apa tidak dengan pemeriksaan HbA1c. Oke, dari lab juga ya dokter? Ya dari lab juga darah. Mungkin juga banyak ya sudah di masyarakat yang sudah paham, terutama komunitas lansia. Sekarang cek di komunitas tuh dok, HbA1c gratis ya dok. Biasanya ikut posyandu lansia kan sudah dijadwal sama puskesmas tuh periksa 6 bulan sekali, ada salah satunya item HbA1c. Nah itu biasanya kalau misalnya HbA1c-nya lebih dari 6,5% itu sudah dianggap diabetes. 6,5 ya, oke dokter. Tapi satu lagi. Ada lagi? 6 itu belum tentu tidak diabetes. 5,7 sampai 6,5 termasuk pre-diabetes. Kita merasa aman kalau kurang dari 5,7%. 4 deh dokter. 4 aman. Jadi jangan tenang dulu lah gitu. Nawar ya dok. Berarti kalau kita nih dokter usia muda tapi 180 gula acak dokter, itu perlu waspada juga nggak dokter ya? Hati-hati aja. Hati-hati ya, 180 nih. Boleh dikonfirm dengan pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam PP dulu lah, nggak usah langsung diet. Lumayan HbA1c tuh pemeriksaannya lumayan mahal soalnya. Iya itu Alhamdulillah yang bapak atau ibunya ikut posyandu lansia ya dokter, ada pemeriksaan rutin ya per 6 bulan tadi gratis. Nah itu tadi untuk pemeriksaan memastikan dokter. Berarti tanda-tandanya tadi yang juga trias tuh dokter ya. Trias itu tadi teman-teman. Apa tadi Mbak Tika? Disebutkan lagi ya. Ini poliuri dokter ya, jelas ya. Nanti kita bikin video lagi tambahan mungkin dokter untuk yang gejalanya apa aja nih pendek kita tampilkan terus dokter. Yang paling penting yang penasaran ini gejalanya aku kena diabetes kalau apa ya? Oh pipis terus, mudah lapar gitu-gitu kadang dokter pertanyaannya ya. Oke, lanjut dokter. Kalau sudah ketahuan nih kita diabetes dokter, kita harus apa dok? Harus tiba-tiba minum obat sendiri boleh nggak dok? Apa harus periksa? Apa harus diet aja dokter? Nah ini sebenarnya pilar diabetes itu tidak melulu hanya pengobatan dengan obat-obatan, tapi yang penting yang pertama adalah modifikasi gaya hidup. Oke. Ya, modifikasi gaya hidup itu dari latihan fisiknya, olahraga
ojo mager ae. Wah. Tapi memang enak ya libur-libur Mbak Tika ya. Bangun tidur, kemulan lagi. Waduh. itu kurang baik. Jadi setidaknya aktivitas fisik tiap hari tidak perlu berlebihan. Setidaknya 30 menit olahraga ringan setiap hari asal rutin itu bagus untuk pencegahan. Terus yang kedua pasien itu selalu tanya saya, dokter enggak boleh makan apa? Ya dok, itu kan itu kadang capek jawabnya, tapi memang perlu ya. Jadi intinya dietnya harus diatur. Kesalahan pada orang-orang diabetes itu adalah karena saking takutnya gulanya tinggi ya. Dia maemnya cuma sehari sekali. Tapi porsinya porsi kuli. Itu justru berbahaya. Yang diharapkan adalah pengaturan pola makan yang tepat, makan tetap frekuensinya 3 kali minimal, tapi dengan jumlah yang cukup. Jadi nanti mungkin kita bisa ngasih gambaran ya Mbak Tika. Porsi piring diabetes itu biasanya 1 porsi piring itu kita bagi menjadi 3 bagian. Setengah bagian adalah untuk sayur dan buah. Setengah lagi dibagi 2 lagi, seperempatnya untuk nasi, seperempatnya untuk lauk pauk. Harus protein ya dok? Ya, protein bisa hewani, bisa nabati. Nah, itu untuk makannya. Jadi tepat, jumlahnya harus tepat, jadwalnya juga perlu diperhatikan. Karena diharapkan kenapa harus makan 3 kali, kenapa tidak 1 kali? Karena kita kan yang kita harapkan adalah kadar gula darahnya stabil sepanjang hari. Mirip-mirip sih dengan orang gastritis, orang mah itu kan harus sering makan tapi dikit-dikit. Karena kalau kebanyakan dia perutnya error, tapi harus ada terus. Jadi yang disarankan adalah jadwalnya 3 kali sehari. Kalau bisa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Beberapa orang males makan malam. Ya. Akhirnya ini bahayanya orang-orang yang penderita diabetes dengan pengobatan obat oral seringkali drop tengah malam atau dini hari. Kalau habis minum obat terus nggak makan ya dokter? Iya, jadi tetap harus makan meskipun jumlahnya hanya kalau saya anjurkan itu ya sekitar seentong nasi. Kebalikan saya dokter, makan terus. Aduh. Nah, itu tadi ya jadwalnya, terus menunya apa, frekuensinya juga harus diatur. Dan selalu jangan terlalu takut untuk makan dong, kita kan butuh makan ya. Selalu saya bilang sama pasien-pasien saya, nikmati aja makannya, nggak apa-apa, tapi benar-benar dibatasi, nggak asal boleh terus semua dimakan. Terus imbangi lagi dengan tadi sayur dan buah-buahan, sama aktivitas harian, olahraga kecil yang rutin tapi dokter ya. Nggak magerain nonton TV, drakor, drajin sambil rebahan. Kalau ibu-ibu nontonnya apa ya dok? Sinetron. Iya itu. Kalau obat dokter, obat perlu mboten? Ya, tadi kan sudah pilarnya salah satu tadi sudah non farmakologi seperti aktivitas fisik, perubahan gaya hidup, diet. Dan sekarang untuk farmakologi ada berbagai macam terapi diabetes. Dari beberapa obat herbal, tapi ya ini yang saya agak pasien-pasien ini saking takutnya minum obat, akhirnya dia minum obat herbal. Padahal obat herbal tidak sepenuhnya semuanya aman loh. Untuk ginjal dok? Iya, jadi orang-orang saya mau obat ginseng, siapa tahu loh obat ginsengnya itu ternyata merusak ginjal, hati-hati. Jadi sebenarnya kan dari peneliti-peneliti itu kan sudah membuat sedemikian rupa supaya seaman mungkin. Yang perlu dipahami, jadi pengobatan diabetes itu ada 2, obat oral dan terapi insulin. Oke. Untuk yang insulin insya Allah aman, super aman untuk ginjal. Obat oral yang perlu diperhatikan oleh orang-orang ini adalah jangan sampai ada pikiran bahwa pengobatan diabetes yang kita berikan malah merusak ginjal. Itu salah.
Iya dok, itu. Jadi kalau misalnya kuis itu deng dong. Jadi sering itu. justru pada penderita diabetes, kendali gula darah yang baik, kendali tekanan darah yang baik itu sangat penting untuk menjaga agar supaya komplikasi diabetes melitus tidak berlanjut. Nanti akan kita bahas di bab berikutnya ya tentang komplikasi diabetes melitus. Jadi kalau gula darahnya terjaga, justru ginjalnya terlindungi. Dan dokter itu kenapa sih pasien kontrol tiap bulan, terus beberapa bulan sekali periksa lab ini. Kita tuh sudah melihat, oh ini obat ini cocok untuk orang dengan lab seperti ini gitu. Gulanya gini, oh dia ada sudah mulai terlihat ada komplikasi di ginjalnya. Kita malah berikan obat yang paling aman untuk ginjalnya, malah jadi, proteksi. Dievaluasi kan dokter ya, nggak asal-asalan. Nah itu dia. Apa sih namanya terapi untuk diabetes itu individual, nggak bisa. Kadang-kadang kan orang-orang gitu, obatnya lebih gitu, terus dikasihkan tetangganya. Ada video kita tuh, jangan berikan obat ke yang lain sisanya. Nah itu berbahaya. Tidak semua, misalnya obat saya tidak semua cocok untuk Mbak Tika. Oh tuh. Jenisnya beda ya dok, obat gula itu ya dokter, macam-macam. Jadi macam-macam lah obat diabetes itu kita pilih. Ada yang khusus untuk pasien diabetes dengan gangguan jantung, kita pilih yang untuk melindungi jantungnya. Khusus untuk pasien diabetes dengan gangguan ginjal, kita pilihkan khusus untuk yang aman untuk ginjal, yang paling aman, malah yang bisa memperbaiki fungsi ginjalnya lebih baik lagi. Kebalik berarti kita pikirannya dokter ya, yang takut minum obat itu justru beda maksudnya ya, minum obat supaya tidak sampai komplikasi ke ginjal berarti. Bahkan ada lagi pilihan orang diabetes dengan obesitas. Oh ya. Kita pilihkan obat diabetes yang biar badannya agak langsing-langsing sedikit. Bisa dok? Bisa lah. Bahkan untuk yang suka perutnya kembung gitu tuh ada pilihannya sendiri. Jadi nggak asal-asalan lah kita cari obat. Plus dibarengin dengan dikontrol terus nggak dokter? Ya. Terus satu lagi itu tadi yang obat oral ya. Ini pesan lagi saya untuk yang insulin. Kadang-kadang ada kata-kata, aduh nanti ketagihan insulin. Oh please deh, tidak ada kata-kata ketagihan karena pada pasien-pasien diabetes dengan komplikasi yang sudah luar biasa dan pengaturan gula darahnya yang sulit dikendalikan, mau tidak mau akhirnya kita gunakan insulin. Nah, jangan takut menggunakan insulin, justru keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan obat-obat oral ya. Pengaturan gula darahnya lebih bisa fleksibel, makanya kenapa kalau pasien diabetes dengan rawat inap itu kita lebih suka insulin karena kita benar-benar bisa mengendalikan dengan pas gula darahnya. Selain itu orang-orang yang memulai insulin sejak dini terlihat lebih segar, kulitnya lebih kenceng, komplikasinya juga tidak lambat untuk terjadinya karena memang Mbak Tika komplikasi diabetes itu bahkan dengan pengendalian gula darah yang ketat, tekanan darah yang ketat, orangnya juga sudah disiplin dalam hal makanan, terapi, sulit ya dok untuk dihindari. Cuma yang bisa kita lakukan adalah ya apa caranya misalnya kecepatan pada orang lain itu 5 tahun sudah keluar, kita mencegah sampai 5 tahun, coba 10 tahun diundur, kita cegah. Ya sama seperti usia tua lah. Karena efek ke organ yang sudah mengalami penurunan ya dok, ke fungsi kerja insulin ya dokter ya. Jadi penyakit yang nggak ada obatnya kan usia tua ya. Orang-orang bereksperimen mencegah aging, istilahnya ya cepat atau lambat mukanya akan jadi tua. Cuma kita mencegah usia segini masih kelihatan seger, kelihatan muda. Sama seperti komplikasi penyakit. Mau ndak mau nanti akhirnya jatuh pada komplikasi itu. Cuma ya apa caranya supaya komplikasi itu kita tunda atau kalau jangan dulu. Mukjizat ya dok kalau sampai nggak ada komplikasi ya dokter. Itu luar biasa. Rasanya kan bukan robot aja, mesin aja ada fase turun mesinnya ya. Nah,
Komplikasinya apa itu dokter? Komplikasi dari Iya, diabetes. betul. Nah, komplikasi diabetes itu banyak sekali, dari yang mikrovaskuler ataupun yang makrovaskuler. Jadi kalau mikrovaskuler mengenai pembuluh darah atau vaskuler kecil, seperti yang paling sering terjadi awal-awal pada pasien diabetes dengan kesaraf atau neuropati diabetes. Pasien sering datang, dokter saya itu kesemutan, kaki saya tebel, jumput kancing, nggak kerasa rasanya tebel, nggak enak, keringkingan semua, itu berarti sudah mulai kena saraf. Take home message-nya pada pasien-pasien dengan neuropati diabetes, hati-hati dengan kakinya. Karena kakinya sudah sering terasa tebal, setiap mau menggunakan alas kaki, lihat sepatunya atau sandalnya. Bersihkan dulu, takutnya ada kerikil-kerikil kecil, nggak kerosok, keinjak, tahu-tahu kakinya bolong, sudah jadi kaki diabetes sebentar. Ya, itu hati-hati untuk yang neuropati diabetes. Komplikasi yang berikutnya adalah retinopati diabetes. Jadi kena di mata. Sering, mata saya ini katarak kayaknya dok. Akhirnya kita konsulkan dokter mata, ternyata belum terjadi katarak, ternyata mulai ada retinopati diabetes. Ini ya juga, makanya sebenarnya secara teori screening mata untuk orang diabetes itu paling enggak setahun 2 tahun sekali. Ya, karena sering terjadi. Terus yang berikutnya adalah komplikasi ke ginjal. Itu nih. Nah, jadi komplikasi ke ginjal bahkan pada orang-orang dengan pengobatan yang rutin, disiplin diet yang ketat, itu dalam waktu 5 tahun sejak terdiagnosa biasanya sudah mulai ada. Itu yang sudah tertib ya. Nah, Nio yang nggak tertib, moro-moro tahu-tahu nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu sudah gagal ginjal, cuci darah. Nah, ini komplikasi yang ke ginjal ini ringan awalnya, yang pada orang-orang yang tertib, sering tidak terdiagnosis. Diperiksakan fungsi ginjal normal. Ternyata kalau kita periksakan kencingnya, jadi biasanya itu tadi screeningnya prolanis itu yang 6 bulan sekali, itu ada pemeriksaan namanya mikro dan makroalbuminuria. Biasanya ada tulisannya albuminnya berapa persen, berapa, ada angkanya. Nah, lah, fungsi ginjal normal, tapi kalau sudah terdapat minimal mikroalbuminuria dalam pemeriksaan kencingnya harus sudah berhati-hati. Biasanya juga dokternya akan melakukan modifikasi terapi, sudah mulai ngasih proteksi untuk ginjalnya. Obat minumnya tadi ditambah ya dokter? Obat minumnya ditambah atau dipilih obat diabetesnya yang proteksi untuk ginjal. Diganti, Ya, itu. Terus tadi yang mikrovaskuler. Yang makrovaskuler adalah untuk pembuluh darah besar. Paling sering stroke. Sini juga betul dokter. Terus jantung. Jantung, stroke itu. Dan terakhir adalah kaki diabetes. Nah, kalau udah itu udah kaki, istilahnya nun sewu ya, kaki bosok. Itu hati-hati. Cepat sekali. Begitu ada luka pada orang diabetes, terutama di tungkai, harusnya segera periksakan ke tenaga kesehatan untuk dilakukan intervensi. Dari rawat lukanya, kendali gula darahnya penting, karena seringkali pasien itu datang ke rumah sakit, lukanya kok sudah bau kayak gini, baru seminggu dok, tapi ya gitu, nggak cepat ditangani, datang dengan kaki bosok, gula darahnya 500-an. Waktu tinggi, jadi cepat sekali waktu seminggu tinggi, dokter ya. Dan seringkali ketakutan, nanti operasi Ya itulah. Itu dia dokter, makanya kita sebut 10 penyakit tadi di awal dokter yang menyebabkan komplikasi dan mengkhawatirkan dan ditakuti oleh masyarakat, walaupun judulnya kencing manis, cantik nama penyakitnya ya dokter. Si manis yang menyebalkan. Nah, itu dokter tadi sampai ke komplikasinya dokter. Nah, terus kita nih kembali ke quote tadi dokter, boleh pilih manis tapi jangan sampai kena kencing manis dokter. Kita harus stop manis-manis sama sekali dokter jika sudah terkena diabetes, atau ada pilihan gula yang aman mungkin dokter, dari dokter bagaimana? Kalau saya bilang sama pasien ya, sudah
no sugar. Jadi tidak ada gula sama sekali. Tapi bukan berarti tidak ada manis, karena tetap butuh, karena orang diabetes kalau sudah gulanya drop banget malah lebih bahaya dibandingkan gulanya yang tinggi banget. Jadi saya selalu bilang, wes nggak usah gulanya hanya dari nasi. Nasi yang kita makan itu kan sudah manis. Nasi putih ya dokter ya? Ya. Terus loh gimana dok kalau misalnya kita kasih, saya pingin bikin teh dengan gula jagung ya, kan nggak boleh sebut nama merek ya. Gula jagung gitu. Atau gula stevia. Oke, silahkan, tapi jangan terlalu sering. Lebih baik membiasakan lidah kita dengan tidak manis, karena khawatirnya kalau pas gula jagungnya ndak ono, terus akhirnya bingung gula. Pakai gula biasa sedikit, titik. Oke, karena terbiasa tadi ya dokter ya. Kecuali kita sedia gula itu terus dokter. Ya, sebaiknya jangan ya. Saran saya sebaiknya jangan, karena nanti tubuh kita sudah terbiasa dengan manis. Begitu nggak manis, bingung tubuh kita. Jadi sudah latihan tidak manis. Oke. Nah itu tadi dokter yang tema kita angkat, sekaligus kembali ke quote tadi dokter. Kita sudah bahas semua tentang diabetes. Atau ada tambahan saran atau cukup dokter buat Sobat Sigap podcast Sanrasan ini? Ya, sebagai kesimpulan singkat saja, hati-hati pada kalau di antara kita dapatkan 3 gejala tadi: poliuri, pipisan, polidipsi, haus terus. Ketiga, adanya penurunan berat badan yang tidak lazim dalam 3 bulan terakhir. Ditambah dengan periksa gula darah acak, loh kok lebih dari 200, itu sudah merupakan resiko, sudah bisa dibilang diabetes. Yang pertama. Terus tadi untuk terapinya, jangan lupa selalu aktivitas fisik dan diet yang baik itu adalah pilar utama dari diabetes. Dan ketiga, untuk terapi diabetes secara definit seperti terapi obat minum ataupun insulin, jangan sampai ada anggapan bahwa obat-obat medis yang diberikan itu malah merusak ginjal. Justru itu salah. Perlu diingat, justru obat-obat nyeri, hati-hati pada hampir semua obat nyeri. Seringkali kan ini obat nyeri orang-orang diabetes yang neuropati atau yang sudah mulai kena saraf kedinginan, aduh nyeri, dia minum obat nyeri, minum sendiri secara rutin. Justru itulah obat nyerinya yang merusak ginjalnya. Jadi harus dilakukan dengan bijak. Kalau perlu konsultasi sama dokternya. Kalau sudah tidak tahan ya dokter ya karena nyerinya. Itu yang hati-hati. Justru obat diabetes yang melindungi, obat nyerinya kalau terus-terusan brutal minumnya itu hati-hati, itu justru merusak ginjal. Mispersepsi lah judulnya dokter ya. Itu sudah cukup dokter. Terima kasih atas tips dan sarannya dan kesimpulan oleh dokter Rani sendiri untuk teman-teman Sobat Sigap. Udah Bapak, terima kasih dokter. Terima kasih untuk waktunya sudah disempatkan hadir ke podcast Sanrasan episode kali ini. Sehat selalu dokter, sehat juga untuk Sobat Sigap semuanya. Dan bagi yang mengeluhkan dengan kondisi kesehatannya, boleh mampir ke RSUD Tongas, langsung ke poli spesialis untuk memeriksakan kondisi rekan Sobat Sigap semuanya. Petugas medis dan non-medis kami akan melayani dengan sepenuh hati. Jangan lupa follow akun media sosial RSUD Tongas dan subscribe channel YouTube untuk selalu memonitor informasi dan edukasi dari kami. Kami akhiri podcast Sanrasan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya bersama Sanrasan, santai bicara masalah kesehatan dengan RSUD Tongas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.